Video persidangan Gaga Muhammad atas kasus kecelakaan yang mengakibatkan mendiang Laura Anna lumpuh mendadak viral. Bukan tanpa alasan dalam persidangan tersebut, rupanya Gaga Muhammad mendadak melas mengaku hidup susah. Bahkan mantan kekasih Laura Anna ini sampai mengaku tak bisa membeli baju. Mendengar pengakuan Gaga Muhammad, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pun langsung memberikan respon tak terduga. Sontak sikap hakim yang mencecar Gaga Muhammad hingga membuatnya kelimpungan ini menuai pujian dari warganet. Mengutip dari Kompas.com, awalnya majelis hakim bertanya alasan Gaga Muhammad tak memberikan ganti rugi atas kecelakaan yang dialami oleh Laura Anna hingga lumpuh. Karena tuntutan 12,6 miliar itu, tanya hakim ketua kepada Gaga Muhammad di dalam persidangan Kamis 30 Desember 2021. Ia putus dari Laura Anna karena somasi keluarga mantan kekasih senilai 12,6 miliar, jawab Gaga Muhammad. Bukan hanya itu, dalam persidangan Gaga Muhammad juga mengakui putus dari Laura Anna karena dia diproses di kepolisian atas kasus kecelakaan lalu lintas. Karena kamu diproses, tanya hakim ketua. Iya, jawab Gaga Muhammad. Sebagai informasi, keluarga Laura Anna melayangkan somasi kepada Gaga Muhammad untuk ganti rugi pengobatan sang selebgram seumur hidup senilai 12,6 miliar. Pria kelahiran November tahun 2000 itu mengakui dia mulai menjalani berita acara pemeriksaan atau BAP di kepolisian pada 16 Desember 2020. Gaga Muhammad mengaku hubungan asmaranya mulai renggang pada Januari 2021. Kan tuntutan somasi Juli 2020, tapi saya masih di rumah dia, Laura Anna. Masih bareng pas 16 Desember BAP. Kalau renggang Januari 2021, ungkap Gaga Muhammad. Gaga mengaku masih berkomunikasi lewat WhatsApp dengan Laura Anna meskipun sudah putus. Sebelumnya masih sidang, pas sidang sudah nggak chattingan, saya nggak benci dia, tutur Gaga Muhammad. Lalu pertanyaan muncul ketika Gaga Muhammad mengatakan sama sekali tidak punya uang untuk membayar ganti rugi atas kecelakaan yang menimpanya. Video tanya jawab hakim ketua dengan Gaga ini direkam oleh teman mendiang Laura Anna bernama akun @ayam_andini yang kemudian diunggahnya di akun Instagramnya. Setelah itu, video itu dinaikkan ulang oleh akun @playitsavebabyofficial dan serta @mintul_gemintul pada Kamis petang. Bukan gak mampu sama sekali kan? Tanya hakim ketua. Waktu itu gak mampu sama sekali, sekarang masih sama, jawab Gaga. Artinya gak bisa makan? Tanya hakim ketua lagi dengan nada tinggi. Makan masih bisa, jawab Gaga. Kalau gak mampu sama sekali ya gak bisa makan, tegas hakim lagi. Sejurus itu Gaga Muhammad mengaku tidak mampu untuk membeli makanan atau baju. Nggak bisa makan, nggak bisa beli baju, tanya hakim lagi. Beli baju nggak bisa, jawab Gaga. Hakim ketua tak percaya dengan ucapan Gaga itu, mengingat latar pendidikan Gaga Muhammad. Nggak bisa, karena sekolah di Inggris, kamu nggak bisa beli baju, ujar hakim ketua ragu. Nggak bisa, tegas Gaga. Kamu bisa beli mobil, ujar hakim ketua kembali bertanya. Kalau sekarang nggak bisa, tutur Gaga Muhammad. Jawaban-jawaban Gaga ini justru kian menaikkan emosi warganet. Di satu sisi mereka memuji hakim ketua, yang Gaga dengan sejumlah pertanyaan itu juga sukses menjadi sorotan. Bahkan hakim ketua berhasil mencuri simpati publik karena dinilai mewakili perasaan warganet saat mencecar Gaga Muhammad dengan sejumlah pertanyaan. Namun di sisi lain, pengakuan Gaga Muhammad di depan majelis hakim kembali menjadi pantauan. Pasalnya mereka tahu akan jejak digital Gaga Muhammad yang hedonis. Bahkan dia pernah memamerkan mobil-mobil sportnya di beberapa kanal YouTube, terlepas dari pengakuan kepada majelis hakim. Warganet pun kembali mengaitkan dengan pengakuan Gaga Muhammad yang pernah menghabiskan uang puluhan juta hanya untuk pakaian saja. Gaga Muhammad memang sempat akui habiskan 30 juta buat fashion. Video lawas pun akhirnya viral. Video 4 tahun lalu itu kembali jadi pembahasan seakan ingin mematahkan pengakuan Gaga di depan majelis hakim. Terpadu pada saat persidangan, ayah Gaga Muhammad mengaku tak dapat membayar biaya sewa kuasa hukumnya. Pasalnya, ayah Gaga Muhammad kini mengaku kesulitan dalam ekonomi hingga mengaku tak mampu membayar kuasa hukumnya. Bahkan sang ayah dapat meminta bantuan seorang kuasa hukum yang masih temannya saat kuliah dulu. Ini tentu berlawanan dengan temuan warganet mengenai gaya hidup pemilik nama asli Gaung Sabda Alam Muhammad yang sangat hedonis itu. Hingga ujungnya ketemulah video lawas Gaga Muhammad terkait biaya yang dikeluarkan cuman buat gaya busana saja. Ucapan Gaga Muhammad 4 tahun lalu sangat kontras dengan keadaan Gaga saat ini. Pada video itu, Gaga Muhammad mengaku dapat menghabiskan uang sebanyak 30 juta dalam 1 bulan. Kalau sebulan kan gue udah nggak se-elit dulu, kalau dulu sebulan bisa 30 jutaan lah. Kan baju aja paling murah di atas 4 juta, ujar Gaga.
Kini Gaga mengatakan lebih memilih untuk mengoleksi sepatu sneakers. Kisaran harga sepatu sneakers yang dibeli Gaga sampai mencapai 8 jutaan. Kalau sekarang sih lebih mengoleksi ke sneakers, paling sekitar 8 jutaan. Soalnya nggak retail, kalau retail pasti lebih murah. Beber Gaga lagi. Video itu diperoleh dari unggahan kanal YouTube Famous ID berjudul Gaga Muhammad habiskan 30 juta per bulan untuk belanja, yang tayang pada 11 November 2017 silam. Potongan video pengakuan Gaga Muhammad itu kemudian viral di akun gosip Instagram @insta_juliet pada Jumat 17 Desember 2021. Tak ayal video itu dikomentari oleh banyak pengguna media sosial. Mayoritas dari mereka langsung menyindir habis-habisan Gaga Muhammad karena pengakuannya itu. Tak hanya itu, Gaga Muhammad rupanya juga disindir terlalu banyak gaya. Dia pun dituding tak modal dengan baju serta sepatu yang dia kenakan. Pasalnya, warganet ramai menduga Gaga Muhammad membeli baju dan sepatu-sepatunya itu dari uang mantan kekasihnya. Hakim marah-marah saat Gaga Muhammad ungkap kronologi kecelakaan bareng Laura Anna. Itu nggak benar. Selebgram Gaung Sabda Alam Muhammad alias Gaga Muhammad membeberkan kronologi kecelakaan bersama mantan kekasihnya Laura Anna. Dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kamis 30 Desember 2021. Menurut pengakuannya, kecelakaan terjadi karena ia merasa kelelahan. Pasalnya sejak bangun pagi pada pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga sebelum kecelakaan terjadi, ia belum tidur sama sekali. Saya bangun jam 10 langsung olahraga pagi, lakukan kegiatan di rumah tugas kampus, terus jam 9 atau jam 10 malam ke rumah Laura. Pengakuan Gaga di hadapan hakim ketua yang dikutip dari tribunnews.com. Setelahnya, kata Gaga, ia dan Laura pergi ke klub malam di kawasan SCBD bersama teman-teman lainnya. Kala itu Gaga mengaku dirinya meminum 2 hingga 3 gelas alkohol. Saat perjalanan pulang dari klub malam, Gaga Muhammad dan Laura mampir makan malam di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Kita makan di mobil karena setiap habis minum sama saya dia selalu di mobil tidur. Saya nggak mau tinggalkan dia, terangnya dilansir dari Tribun News. Kecelakaan pun terjadi di kilometer 10 tol Jagorawi ketika keduanya dalam perjalanan pulang menuju rumah Laura Anna. Gaga mengaku sempat tertidur sebentar dan kaget ketika bangun lantaran melihat ada truk di depannya. Naas Gaga salah menginjak pedal gas saat ia menekan rem. Di kilometer 10 kecelakaan, saya sempat tertidur lalu bangun dan kaget di depan ada truk. Saya ingin menginjak rem, tapi yang saya injak malah gas, urai Gaga. Saya melihat sebelah kanan kosong, saya banting setir ke kanan, ternyata di kanan ada mobil, terjadi benturan yang sebabkan mobil saya terbalik, tuturnya. Mendengar penjelasan Gaga, hakim memberikan nasihat padanya. Hakim menilai apa yang dilakukan Gaga dan Laura salah. Ia pun mempertanyakan sikap Gaga yang nekat pergi bersama Laura Anna minum alkohol dan mengemudi dalam keadaan lelah. Orang pada sholat malam kalian malah minum alkohol. Saya sempat bilang ke Laura juga hal ini, tegas hakim. Kamu berapa jam gak tidur, terus minum alkohol dan tetap bawa mobil? Kamu sadar gak kalau itu perbuatan salah? Itu gak benar, lanjutnya. Tak hanya itu, hakim juga menyinggung kewajiban Gaga sebagai pengemudi untuk mengingatkan penumpang memakai sabuk pengaman. Kamu kan orang yang lulus ujian untuk mendapatkan SIM. Kamu orang terpelajar. Kamu sebagai pengemudi ada kewajiban untuk mengingatin pakai seat belt, kata hakim ketua mengutip dari Tribun News. Gaga mengaku ia sudah mengingatkan Laura, namun Laura tak memakainya secara sempurna. Lebih lanjut, Gaga Muhammad juga menyebut ia sempat ingin membenarkan sabuk pengaman Laura Anna. Tetapi karena Laura dalam kondisi tidur, Gaga tak ingin mengganggunya. Mendengar pengakuan Gaga Muhammad, hakim menegaskan apapun keadaannya, Gaga harus tetap membenarkan sabuk pengaman demi keselamatan berkendara. Gini, orang yang sudah meninggal aja bisa dibongkar lagi kuburannya, masa kamu timbang geser orang tidur aja nggak bisa, tegas hakim.